Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zualdani. Saya dari mahasiswa STIN angkatan 2020 dengan nomor NIM 2200302147. Saya ingin mempresentasikan buku kerja kewirausahaan saya dengan buku pertama, rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, T-shirt crop tee. Tanggal pelaksanaan 29 Maret 2022. Nama pelaksana saya sendiri, Putri Zualdani. Langkah-langkah nomor 1, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriterianya ada 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Dengan rekaman hasil, tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi, saya memilih memberi kenyamanan. 1.2, untuk kriteria, konsepsi, peluang, dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Rekaman hasilnya, konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak. Yakni, saya memilih 1 keunggulan, 2 keadaan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, saya memilih tahan lama. Langkah kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriteria 2.1, tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Rekaman hasilnya, tren lingkungan strategis. Saya memilih kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, dan kemajuan teknologi. 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Rekaman hasilnya, masalah-masalah yaitu kesiapan masyarakat. 2.3, kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Rekaman hasil, kesenjangan suatu produk atau jasa, saya memilih kesenjangan pasokan dan kualitas. Langkah ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Kriteria 3.1, pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasi tim yang dimiliki. Rekaman hasilnya, pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Saya memilih produktivitas dan memiliki jejaring yang lebih luas. Kriteria 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Saya memilih sensitif terhadap peluang. Kriteria 3.3, jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Rekaman hasilnya, jaringan sosial dapat memberi keuntungan. Saya memilih hubungan yang kuat. 3.4, langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi, saya memilih wawasan dan evaluasi. Langkah keempat, membangun ide-ide bisnis. Kriteria 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Rekaman hasilnya, praktek brainstorming, saya memilih pendekatan berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menulis ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi, saya memilih freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Dan memilih leapfrogging dianjurkan, berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. 4.2, fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group, saya memilih 5 atau 10 orang yang terkait isu. Yang kedua, membantu menghasilkan ide-ide. Kriteria 4.3, library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Rekaman hasilnya,
Saya memilih sosial media dan website. Kriteria 4.4, ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Rekaman hasilnya, ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi. Area bidangnya saya memilih pakaian. Kaos ini berbahan cotton combat, salah satu jenis kain cotton yang sangat halus dan nyaman digunakan karena diproduksi dengan finishing di sisir atau di combat, di mana bahan dasar yang digunakan untuk membuat kain cotton combat itu dibuat dari 100% serat cotton. Karakteristiknya, 1. Tekstur kainnya cenderung lembut dan halus. Yang kedua, bersifat kuat dan tidak mudah sobek. Yang ketiga, tidak menyusut apapun. 4. Tidak luntur untuk bahan berwarna. Mudah dinonaktifkan. Tampilannya halus dan tidak administratif. Yang ketujuh, mudah menyerap keringat, tidak panas, dan terasa nyaman saat dikenakan. Dan ini semakin berkembang, akan semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan fashion. Maka kami berinisiatif untuk membuka suatu usaha dalam pembuatan kaos polos yang mengerti akan kebutuhan masyarakat. Strategi bisnis ini sangat tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli produk ini. Kekuatan sosial yang membuat ada dan tidak untungnya di bisnis ini, tapi dengan adanya kemajuan teknologi untuk memasarkan produk kaos dengan membuka sosial media dan website untuk memperkenalkan produk ini. Tujuan pemasaran kaos polos ini tidak hanya untuk masyarakat umum saja, tetapi kami juga akan mendistribusikan kaos polos kami ke jasa sablon atau bordir kaos yang membutuhkan kerjasama. Tingkat kesiapan masyarakat merupakan suatu kondisi mengetahui kesiapan masyarakat dalam mengembangkan produk yang tidak kami ketahui nantinya. Untuk itu kita selalu siap dengan adanya pengembangan agar tidak terlewat. Selanjutnya, buku kedua dari buku kerja kewirausahaan, membangun usaha yang efektif, yaitu konsep bisnis. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria 1.1, nama produk atau jasa, yaitu t-shirt crop. 1.2, deskripsi produk atau jasa. Kaos ini berbahan cotton combat, yaitu jenis kain katun yang sangat halus dan nyaman digunakan. Karena produksinya di sisir atau di combat, di mana bahan dasarnya 100% serat kapas. 1.3, bentuk paket penjualan. Yang saya pilih adalah ada yang satuan dan paketan. Yang langkah kedua, mengidentifikasi target pasar. Kriteria 2.1, target pengguna atau klien. Saya memilih pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus, yaitu konveksi ini yang hanya kaos polos saja. Langkah ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriteria 3.1, kesenjangan produk atau jasa, yaitu saya memilih kualitas. Kaos ini berkualitas yang lembut, kuat, tidak mudah sobek, dan tidak mudah menyerap keringat tetapi tidak panas. Kriteria 3.2, peluang pasar. Saya memilih penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Langkah keempat, mengembangkan fitur spesial. Kriteria 4.1, tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Saya memilih produk kenyamanan, produk belanja, dan produk khusus. Kriteria 4.2, fitur-fitur utama, yaitu saya janji selalu menjaga kualitas dan memberi pelayanan serta kenyamanan bagi pembeli. Yaitu kedua, posisi, berada di tempat yang mudah dijangkau. Kriteria 4.3, manfaat produk atau jasa. Manfaatnya saya memilih manfaat kenyamanan karena kaos ini berbahan dasar cotton combat. Kriteria 4.4, reliabilitas produk atau jasa. Saya memilih area bisnis utama. Konveksi ini terletak di daerah yang mudah dijangkau sehingga orang mudah mencarinya. Yang kedua, ketergantungan antara berbagai area bisnis dan fungsi. Jika di daerah yang sulit dijangkau, masyarakat akan kesulitan mencari tempatnya. Kriterianya ada 5.1, personal branding team konsultan.
yaitu saya memilih pengakuan masyarakat. Masyarakat mengakui bila kaos ini layak dan sangat nyaman dipakai, kualitasnya yang baik, sangat baik. Dan yang 5.2 kualifikasi tim. Saya memilih level kerangka kualifikasi. Konveksi kaos ini punya berbagai karyawan untuk menjalani usaha ini. Buku kewirausahaan membangun usaha yang efektif. Judulnya Analisa Kelayakan Usaha. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, bernilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya, bernilai -1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya menilai potensi tinggi, yaitu 1. Yang keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar. Potensinya sangat sedang, yaitu 0. Yang kelima, luasnya gagasan penambahan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Saya membeli potensi tinggi, yaitu 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Saya menilai itu 1 dengan potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Saya menilai itu -1. 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Potensinya sangat tinggi, yaitu 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, yaitu berpotensi tinggi, yaitu 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual. Potensinya sangat sedang, yaitu 0. Nah, untuk 1.1 itu bernilai 2. 1.2 bernilai 2, yaitu dijumlahkan 4 dibagi 2, yaitu menjadi 2. 2. Kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor, yaitu potensinya sedang. Yang kedua, tahap siklus hidup industri, yaitu fase tumbuh cepat, potensinya tinggi, yaitu 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, potensinya tinggi, pertumbuhannya tinggi. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, harus memiliki, potensinya tinggi. Margin operasi industri, potensinya sedang, yaitu 0. Jumlahnya menjadi 3 untuk 2.1. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Yang pertama, berpotensi sedang, mungkin dapat diidentifikasi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang yang masuk bagi pesaing potensialnya, yaitu potensinya tinggi, dapat menciptakan. Yang ketiga, daya beli pelanggan, potensinya sangat tinggi, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensinya sedang, yaitu bernilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar, potensinya tinggi, yaitu bernilai 1. Berarti 2.2 bernilai 3, dijumlahkan menjadi 6, dibagi 2 menjadi 3. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan prowess manajemen. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu potensinya tinggi, yaitu bernilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkait dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, potensinya tinggi, yaitu terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan,
potensinya sedang yaitu bernilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, bernilai 1 karena potensinya tinggi. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensinya sangat mungkin yaitu 1 tinggi. 3.2 kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik, potensinya sangat sedang yaitu 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat memula, potensinya rendah yaitu -1. 3.1 bernilai 4, 3.2 bernilai -1, ditambah dan dibagi 2 jadinya 1,5. Langkah 4, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas, yaitu berpotensi tinggi bernilai 1. Yang kedua, modal utang berpotensi rendah -1. Dan yang ketiga, modal khusus berpotensi tinggi. Jadi jumlahnya 4.1 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri berpotensi tinggi bernilai 1. Yang kedua, profitabilitas dan resiko saat ini bernilai 0, berpotensi sedang. Nilai perusahaan potensi sedang bernilai 0. Jadi totalnya 4.2 adalah 1. 4.3 daya tarik finansial keseluruh. Yang pertama, hasil keuangan historis berpotensi tinggi bernilai 1. Proyeksi pendapatan berpotensi sedang bernilai 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan bernilai tinggi yaitu 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi sedang bernilai 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat berpotensi sedang bernilai 0. Jadi 4.3 bernilai 2. Dijumlahkan menjadi 4 dibagi 3, 1,3. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bab 1 yaitu 2, layak. Tingkat permintaan dan keinginan produk ini layak berada di pasar dan juga ditempatkan di permintaan online. Bab 2, isu terkait industri atau pasar bernilai 3, sangat layak. Daya tarik produk ini sangat layak di pasar industri karena memiliki kualitas yang sudah teridentifikasi. Bab 3, kelayakan organisasi bernilai 1,5 yaitu layak. Analisa kelayakan organisasi di produk ini layak karena pengalaman pendiri yang cukup untuk mempertahankan usaha ini. Bab 3, isu finansial 1,3 layak. Kelayakan finansial bisnis t-shirt Club ini layak ditingkatkan karena sudah dianalisa. Penilaian keseluruhannya adalah 1,95 yaitu layak. Konveksi t-shirt sudah teridentifikasi kualitas produk dan sudah layak diwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.